chances to get minutes, then we'll let him go probably. And Hamra will see. Boyan Hodak senang kondisi pemain andalan membaik menjelang pertandingan Persib versus Bayangkara FC. Iya, Persib Bandung mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025-2026 melawan Bayangkara FC. Salah satu pemain andalan tim, Adam Alis, kembali mengikuti latihan penuh setelah menepi beberapa minggu karena cedera lutut. Pelatih Persib Boyan Hodak menilai perkembangan kebugaran Adam terus membaik. Latihan terakhir sudah bergabung, dan hari ini, kemarin, dia mengikuti program latihan penuh, ucap Hodak. Selain fokus pada Adam, Hodak juga memeriksa kebugaran seluruh tim. Padatnya jadwal pertandingan membuat pelatih asal Kroasia ini harus memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima. Kami cek satu persatu kondisi pemain, siapa yang siap bermain dan siapa yang masih perlu pemulihan. Semua harus dalam kondisi terbaik agar performa tim tetap maksimal, tandasnya. Pelatih asal Kroasia itu menilai Adam Alis memiliki kualitas yang bisa memberi dampak bagi permainan Persib, meski dimainkan dalam waktu singkat. Karena itu ia berharap sang pemain bisa siap diturunkan saat menghadapi Bayangkara pada Minggu 21 Desember nanti. Dia adalah pemain yang bagus dan jika bisa bermain 10-15 menit, bisa memberikan perbedaan. Jadi saya berharap dia sudah siap untuk laga melawan Bayangkara, katanya. Sementara itu, Boyan juga menjelaskan alasan Mark Klok tidak terlihat dalam sesi latihan Persib. Gelandang sekaligus kapten tim tersebut masih menjalani pemulihan cedera ringan. Mark Klok baru akan latihan besok karena sedikit mengalami cedera dan dia mengikuti kegiatan FIFA di Doha, ungkap Boyan. Di lain sisi, Boyan harap dukungan penuh bobotoh dan imbau patuhi aturan. Iya, lihat, ketika bermain di kandang dan stadion penuh, maka lebih mudah untuk bermain, ujar Boyan. Bisa dilihat itu ketika menghadapi Bangkok dan Borneo. Kondisi lawan menurun dan kami terangkat. Jadi ini sangat penting. Ini yang dinamakan keuntungan di kandang, katanya. Sementara itu Persib kalah dari Malut United. Umuh mengaku tak kecewa karena faktor kelelahan. Namun di laga selanjutnya targetkan kemenangan. Sebagian besar bobotoh dan Umuh Muhtar tidak terlalu kecewa tim kesayangan mereka kalah di Ternate. Jeda pertandingan singkat, menempuh perjalanan panjang yang membuat tak ada waktu recovery dan istirahat yang cukup bagi para pemain Persib, jadi biang penyebabnya. Tak hanya itu, kondisi cuaca di sana sangat panas dan waktu adaptasi hanya sehari. Terlebih di laga tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak tak mendampingi di sisi lapangan karena terkena akumulasi kartu kuning. Namun begitu, Umuh mengatakan untuk lawan Bayangkara FC minggu nanti, tak ada alasan apapun tim Maung Bandung harus menang. Kalau sekarang lawan Bayangkara, ya harus menanglah apapun juga, karena di sini normal, ujar Umuh. Berita lainnya, AFC denda Persib hampir 1 miliar rupiah, Boyan Hodak minta bobotoh dewasa agar tak rugikan Maung Bandung. AFC telah memberikan denda hampir mencapai 1 miliar rupiah untuk Persib Bandung selama penyelenggaraan AFC Champions League 2 2025-2026. Baik laga kandang dan tandang, Persib menjadi incaran AFC dalam tiap kesalahan, termasuk yang datang dari pendukung Persib, bobotoh. Terbaru AFC menghukum Persib dengan sanksi denda $30.000 AS atau setara dengan hampir 500 juta rupiah. Sanksi ini diberikan AFC setelah Persib terbukti bersalah karena pelanggaran yang justru dibuat suporternya. Saya sering katakan, supporter kami adalah keuntungan kami, tapi selalu ada yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan mereka tak boleh melakukan itu. Karena jika membayar denda, sebenarnya uang ini bisa digunakan untuk hal yang lainnya, kata Boyan. Mirisnya, Persib pun dihantungi sanksi lebih berat mengingat adanya penyalaan suara atau flare di laga terakhir fase grup G ACL2 ketika melawan Bangkok United. Saya rasa flare tidak diperbolehkan dan mereka harus mengerti, kata pelatih Persib. Berita lainnya, bursa transfer sudah di depan mata. Persib mode PHK di putaran kedua mulai bergerak, nama-nama pemain ini sudah tercium akan didepak. Iya, sudah 5 nama dikabarkan bakal kena mode PHK halus atau dipinjamkan ke klub lain di bursa transfer putaran kedua oleh manajemen Persib Bandung.
Selain 5 nama, ada 1 yang dipastikan bakal dibuang Persib Bandung. Di sisi lain, ada juga yang gagal dilepas Persib Bandung karena di laga-laga terakhirnya menunjukkan perbaikan performa, yaitu Dewangga. Berikut 5 nama yang dirumorkan akan dilepas Persib pada paruh kedua nanti. Pertama, ada nama William yang sudah pasti dicoret pada putaran kedua. Seperti diketahui, hubungan William Marsilio dan Persib Bandung pecah setelah penampilan mengecewakannya di laga ACL II kontra Lion City Sailors. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak. "Saya kecewa dengan pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka hanya tidak berada di level ini," jelas Boyan Hodak. Di momen lain, asisten Boyan konfirmasi William sudah didepak dari skuad Persib. "William tidak bersama kami pada sesi latihan ini adalah masalah dengan manajemen, pelatih sudah selesai dengan William, dan sekarang bagian manajemen. Saya tidak berbicara dengan William, dia berkata selamat tinggal," jelas Igor. Nama kedua yang akan dipinjamkan oleh Persib adalah Febri Haryadi. Iya, Persis Solo dan Bali United yang bidik pemain yang lama terpinggirkan dari line up Persib adalah Febri Haryadi. Pemain yang akrab dijuluki karyawan tetap Persib Bandung itu dikabarkan masuk list belanja Persis Solo pada jendela transfer paruh musim nanti. Kabar masuknya Febri Haryadi ke dalam list belanja Persis Solo diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia Liga Dagelan pada Senin 15 Desember 2025. Persis Solo rumornya minat buat minjem Febri, tulis akun tersebut. Lalu bagaimana peluang Persis Solo untuk dapatkan tanda tangan Febri Haryadi dari Persib Bandung? Merujuk pada kondisi terkininya, kans Persis Solo untuk dapatkan Febri Haryadi dari Persib Bandung terbilang terbuka lebar. Pasalnya menit bermain Febri Haryadi saat ini tak kunjung mendapatkan perbaikan. Di musim ini Febri Haryadi baru diberikan kesempatan main di 7 pertandingan, dengan baru catatkan 1 gol dari 7 laga dan 119 menit bermain, di mana hanya 1 laga Febri Haryadi catatkan menit bermain sebagai starter. 6 laga lainnya diturunkan Boyan Hodak dari bangku cadangan. Namun begitu, pengalaman besar Febri Haryadi baik di Persib Bandung maupun Timnas Indonesia bisa jadi stimulan Persis Solo untuk bisa keluar dari zona degradasi. Nama ketiga yang akan di depan Persib adalah Adam Prizibek. Kiper Persib Bandung asal Inggris Adam Prizibek berpotensi dilepas Persib Bandung pada paruh musim nanti. Bukan tanpa sebab, masuknya nama Cyrus Margono dan Marten Paes ke dalam list bidikan terkini Persib Bandung jadi indikasinya. Masuknya nama Cyrus Margono dan Marten Paes tentu menguatkan kabar bakal dilepasnya Adam Prizibek. Opsi pinjaman untuk Adam Prizibek jadi pilihan realistis karena kontrak sang penjaga gawang bersama Persib Bandung baru akan usai pada 31 Mei 2027 mendatang. Dan 2 nama terakhir yang akan dipinjamkan Persib adalah Hamrah Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa. Kabarnya keduanya akan dipinjamkan ke Persik Kediri dan Bali United. Bek yang sejatinya baru didatangkan Persib Bandung awal musim lalu, Hamrah Hehanusa dikabarkan bakal dilepas Persib Bandung. Hamrah Hehanusa sejauh ini belum catatkan cap sama sekali bersama Persib Bandung. Hamrah kalah saing dengan 3 bek asing Persib Bandung, yakni Patricio Matrichardi, Julio Cesar, dan Federico Barba. Belum juga jika Boyan Hodak memutuskan untuk memainkan Frans Putros ke bek tengah seperti posisi aslinya sebelum bermain di pos bek kanan. Bicara peluang, kan Seman Padang amankan Hamrah Hehanusa secara pinjaman. Tak sendiri, Hamrah Hehanusa bakal dilepas bebarengan dengan kakak kandungnya, Rezaldi Hehanusa. Kelebihan pemain bagus, Persib Bandung wangsitnya akan meminjamkan duo Hehanusa ke klub lain guna mendapat menit bermain untuk kedua pemain Son. Ada beberapa klub yang sudah siap menampung. Keputusan kemananya dan apakah jadi dipinjamkan, ditunggu saja. Son, tulis akun Ngapak Football. Berita lainnya, Persib Bandung panen duit dari AFC. Ole Romeni dan Joy Pelupessih bakal diboyong dengan mudah. Persib Bandung tak hanya memetik prestasi di level Asia, tetapi juga menikmati limpahan keuntungan finansial. Keberhasilan Maung Bandung melaju hingga fase kegugah kompetisi AFC menjadi berkah besar yang membuka ruang manuver lebar di bursa transfer. Dengan pemasukan signifikan dari AFC, Persib kini dinilai punya modal kuat untuk merekrut pemain-pemain incaran, termasuk Ole Romeni dan Joy Pelupessih. Keberhasilan Persib menorehkan kemenangan demi kemenangan di kompetisi Asia berdampak langsung pada pendapatan klub. Dari fase grup saja Persib diperkirakan mengantongi miliaran rupiah dari match fee AFC. Jumlah tersebut belum termasuk bonus kemenangan, hak siar, dan potensi pemasukan tambahan saat bermain di fase kegugah, terutama laga kandang.
Jika dihitung secara konservatif, pendapatan Persib dari AFC bisa menyentuh angka 20 hingga 30 juta rupiah hanya dari pertandingan. Angka ini jelas jauh lebih menggiurkan dibandingkan kompetisi domestik yang menuntut 34 laga panjang untuk total hadiah yang relatif lebih kecil. Belum lagi efek berantai di luar lapang. Antusiasme bobotoh menaik drastis seiring prestasi Persib. Stadion selalu penuh, penjualan merchandise meningkat tajam, dan jersey pemain anyar laris manis bahkan sebelum sang pemain resmi diperkenalkan. Salah satu contoh paling nyata adalah fenomena Tom Haye. Nama sang gelandang langsung menjadi magnet ekonomi. Jersey dengan nama Tom Haye disebut-sebut sudah terjual hingga ribuan unit hanya melalui sistem pre-order. Dengan harga ratusan ribu rupiah per jersey, Persib diyakini sudah meraup keuntungan miliaran rupiah bahkan sebelum pemain tersebut menjalani laga debut. Kondisi finansial yang sehat ini membuat Persib sangat fleksibel di bursa transfer. Nama Joy Pelupessih kembali menguat sebagai target serius. Gelandang timnas Indonesia itu sebelumnya nyaris bergabung namun proses transfer terhambat deadline. Kini peluang terbuka lebar. Secara kualitas, Pelupessih dianggap cocok dengan kebutuhan Persib. Meski bermain di kasta kedua Belgia, performanya di timnas menunjukkan level yang berbeda. Selain Pelupessih, nama Ole Romeni juga santer dikaitkan dengan Persib. Penyerang berdarah Indonesia itu disebut-sebut menjadi salah satu target utama untuk memperkuat sektor depan Persib.